Aristarchus merupakan seseorang yang berasal dari Samos, yang hidup di antara abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi. Dia merupakan orang yang melahirkan sebuah metode untuk mencari ukuran bulan, jarak bulan, ukuran matahari, dan jarak ke matahari. Sebelum itu, aku ada pertanyaan nih, kapan sebenarnya fase setengah bulan itu terjadi? Apakah saat bulan dan matahari itu membentuk siku-siku? Jawabannya ternyata 3. Yang membentuk siku-siku adalah matahari dan bumi dari pandangan bulan. Nah, dari diagram ini, kita bisa mendapatkan sudut A dan sudut θ. Kita sebut jarak bumi ke bulan, yaitu D, dan jarak bumi ke matahari, yaitu R. Dan dari observasinya Aristarchus, dia menemukan bahwa sudut A ini adalah 87 derajat. Dan seperti yang kita tahu, jika semua sudut di dalam segitiga itu ditambahkan, maka akan menghasilkan 180. Substitusikan nilai 87 yang akan menghasilkan θ sama dengan 3. Setelah kita mendapatkan sudut θ, kita bisa menggunakan hubungan segitiga pengamat, yaitu alfa dibagi 57,3 sama dengan D dibagi R. Kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui, dan yang akan kita dapatkan adalah perbandingan jarak bumi ke bulan dan bumi ke matahari adalah 1/19,1. Selanjutnya kita lihat diagram ini. Nah, kita bisa menarik garis dari pusat matahari ke pusat bumi ke titik akhir dari bayangan bumi. Setelah itu, kita bisa tarik garis dari pusat bumi ke sisi matahari. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan sudut A dan sudut B. Setelah itu, kita tarik garis dari pusat bumi ke sisi bayangan bumi pada saat di orbit bulan, dan kita akan mendapatkan sudut C dan sudut D. Dan sudut terakhir yang kita dapatkan adalah sudut E. Nah, jika kita perhatikan, sudut B, E, dan D itu membentuk suatu segitiga yang seperti kita tahu, jika semua sudut di dalam segitiga itu dijumlahkan, maka hasilnya adalah 180. Lalu kita lihat sudut A, E, dan C yang membentuk suatu garis lurus, yang artinya A ditambah E ditambah C sama dengan 180 derajat. Dengan begitu, kita bisa menuliskan bahwa A ditambah E ditambah C sama dengan B ditambah E ditambah D. Setelah itu kita kurangin E di kedua ruasnya, yang akan menghasilkan A ditambah C sama dengan B ditambah D. Selanjutnya kita pakai hubungan segitiga pengamat, dan kita bisa mengubah persamaan ini menjadi alfa sama dengan R dibagi D dikali 57,3, yang mana R itu merupakan radius dari planet dan D itu merupakan jaraknya. Setelah itu, kita bisa mengaplikasikan persamaan ini ke semua sudut yang kita punya, yaitu A, B, C, dan D. Yang akan kita dapatkan adalah variabel ini. Nah, jika kita lihat persamaan sebelumnya, kita bisa memasukkan variabel yang sudah kita ketahui ke persamaan ini. Selanjutnya, kita bagi semua ruas dengan 57,3, yang akan menghapus semua nilai 57,3. Kurangin kedua ruasnya dengan jari-jari matahari dibagi jarak bumi ke matahari, menghasilkan persamaan ini. Nah, nilai jari-jari matahari dibagi jarak bumi ke matahari itu adalah nilai besar sudut matahari di langit. Jika kita lihat perbandingan antara besar sudut matahari dan besar sudut bulan, mereka memiliki besar yang sama. Jadi kita bisa mengubah jari-jari matahari per jarak bumi ke matahari menjadi jari-jari bulan per jarak bumi ke bulan. Selanjutnya kita kali semua ruasnya dengan jarak bumi ke bulan yang akan menghasilkan persamaan ini. Nah, jika kita lihat perbandingan yang sebelumnya kita dapatkan, yaitu perbandingan antara jarak bumi ke bulan dengan jarak bumi ke matahari, itu memiliki nilai yang kecil. Aristarchus mengetahui bahwa nilai ini cukup kecil untuk tidak melakukan perubahan signifikan, jadi dia menghapus variabel ini. Dan yang akan kita dapatkan adalah jari-jari bayangan bumi sama dengan jari-jari bumi dikurangin jari-jari bulan. Kita bagi kedua ruas dengan jari-jari bulan, lalu kita tambah 1 di kedua ruasnya yang akan menghasilkan persamaan ini. Nah, perbandingan antara jari-jari bayangan bumi dengan jari-jari bulan itu bisa kita lihat dengan melihat besar sudutnya. Jadi kita bisa ubah jari-jarinya menjadi besar sudut. Kemudian Aristarchus melakukan pengamatan dan menemukan bahwa besar sudut bayangan bumi di orbit bulan adalah 1,41. Dia bisa menemukan dengan melakukan pengamatan bayangan bumi pada saat gerhana bulan. Pada saat gerhana bulan, kita bisa melihat dan mengukur seberapa besar bayangan bumi itu. Nah, sementara besar sudut bulan sendiri adalah 0,52. Kita substitusikan nilai yang sudah kita tahu ke persamaan yang kita dapatkan tadi. 2,7 ditambah 1 sama dengan 3,7. Dan kita bisa ubah persamaan ini menjadi jari-jari bulan sama dengan jari-jari bumi dibagi 3,7. Jari-jari bumi itu sudah kita dapatkan dengan dua cara, yaitu metode Eratosthenes dan metode Al-Biruni. Karena di video sebelumnya kita sudah menggunakan metode Al-Biruni,
Jadi kita akan menggunakan hasil yang didapatkan oleh Al-Biruni, yaitu 6.523 kilometer. Kita substitusikan nilainya dan jari-jari bulan yang kita dapatkan adalah 1.763 kilometer, yang mana ini sangat dekat dengan jari-jari aslinya. Nah, dengan mengetahui jari-jari bulan, kita bisa mengetahui seberapa jauh bulan itu, yaitu menggunakan hubungan segitiga pengamat, yang mana D itu adalah diameter bulan dan R itu adalah jarak bumi ke bulan. Kita bisa ubah persamaan ini, lalu kita substitusikan nilainya. Dan jarak bumi ke bulan yang akan kita dapatkan adalah 388.538 km, yang mana ini cukup dekat dengan jarak aslinya. Dengan mengetahui jarak bumi ke bulan, kita juga bisa mengetahui jarak bumi ke matahari, yaitu menggunakan perbandingan jarak bumi ke bulan dengan bumi ke matahari yang sebelumnya kita sudah dapatkan. Kita ubah persamaan ini dan kita substitusikan nilai yang sudah kita dapatkan. Dan hasil yang akan kita dapatkan adalah 7.421.76 km. Tapi kenapa hasil ini jauh dengan jarak aslinya, yaitu 149 juta? Mari kita kembali sejenak. Kita lihat kalau misalnya nilai A di sini adalah 87. Nilai ini sangat kecil untuk dilihat dengan mata. Jadi Aristarchus sebenarnya cukup mengagumkan untuk bisa mendapatkan nilai ini dengan teknologi yang ada pada zaman itu. Nilai sudut A yang sebenarnya adalah 89,853 derajat. Walaupun cuma beda sekitar 2-3 derajat, perbedaan nilai ini cukup melakukan perubahan signifikan di dalam perbandingannya. Jika kita menggunakan nilai yang benar, maka nilai theta yang akan kita dapatkan adalah 0,147. Dan nilai perbandingan yang akan kita punya adalah 1/389,8. Jadi jauh lebih kecil lagi ya. Nah, jika kita menggunakan perbandingan yang asli dan kita substitusikan nilai yang sudah kita dapat, maka jarak bumi ke matahari yang akan kita dapatkan adalah 154 juta, yang mana ini cukup dekat dengan jarak aslinya, yaitu 149 juta. Nah, dengan mengetahui jarak bumi ke matahari, kita juga bisa mengetahui ukuran matahari itu sendiri, yaitu dengan menggunakan hubungan segitiga pengamat. Kita ubah persamaannya dan kita substitusikan nilainya. Ukuran matahari yang akan kita dapatkan adalah 1.406.168 km. Ini cukup dekat dengan diameter aslinya matahari. Nah, begitulah bagaimana kita bisa mendapatkan ukuran bulan, jarak bumi ke bulan, ukuran matahari, dan jarak bumi ke matahari dengan menggunakan metode Aristarchus. Di video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kita bisa mengetahui jarak ke bintang-bintang. Ketik di kolom komentar jika kalian memiliki pertanyaan dengan topik matematika, fisika, ataupun astronomi.